Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes SNBT tahun 2023 untuk pengetahuan kuantitatif pada materi statistika. Soal yang pertama, hasil penjualan suatu toko serba ada diperlihatkan dalam diagram lingkaran di bawah ini. Jika diketahui hasil penjualan minyak lebih besar 1.260.000 dibandingkan hasil penjualan beras, maka hasil penjualan rokok adalah. Nah, ini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Data apa? Yaitu data hasil penjualan suatu toko serba ada. Nah, ini adalah hasil penjualan beras 6%, rokok 21%, gula 14%, minyak 20%, lain-lainnya adalah 39%. Yang ditanyakan di sini adalah hasil penjualan rokok. Kita lihat dulu apa yang diketahui di soal. Katanya diketahui hasil penjualan minyak itu lebih besar 1.260.000 dibandingkan hasil penjualan beras gitu ya. Nah, itu artinya adalah kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematika, maka akan menjadi di sini kita misalkan saja hasil penjualan minyaknya dengan M ya, kemudian hasil penjualan berasnya itu dengan B. Nah, karena hasil penjualan minyaknya lebih besar 1.260.000 dibandingkan hasil penjualan beras, maka persamaannya akan menjadi M sama dengan B yang ditambahkan dengan 1.260.000 rupiah. Nah, bentuk persamaan ini bisa juga kalian tuliskan dengan M, B-nya bisa kalian pindah ruaskan ya, min B sama dengan 1.260.000. Nah, persamaan ini tentu tidak bisa kita selesaikan, karena kan M dan B ini tidak sejenis. Jadi, kita tinggalkan dulu persamaannya. Kita lihat dulu informasi apa yang bisa kita gunakan lagi. Nah, di sini kan tadi ada minyak dan beras. Coba kita lihat ya. Minyak itu hasil penjualannya adalah 20%. Dari persentase yang diketahui di sini, kita bisa hitung sebenarnya untuk hasil penjualan minyaknya. Nah, jadi untuk hasil penjualan minyak itu bisa kita cari dengan mengalihkan persentasenya, yaitu 20% dengan jumlah total ya, maksudnya jumlah keseluruhan hasil penjualan, yaitu hasil penjualan beras ditambahkan dengan hasil penjualan rokok, ditambahkan dengan hasil penjualan gula, ditambahkan dengan hasil penjualan minyak, dan hasil penjualan lain-lain. Nah, karena di soal ini hasil penjualan keseluruhannya atau hasil penjualan totalnya tidak diketahui, jadi kita misalkan saja dengan J, atau kalian bisa misalkan dengan X atau dengan A gitu ya. Nah, kita selesaikan. 20% itu kan artinya 20 dibagi 100 ya. 20 dibagi 100 itu 0,2. Kalau kita kalikan dengan J, hasilnya adalah 0,2 J. Nah, begitu juga untuk beras tadi ya. Untuk beras, itu kan persentase hasil penjualannya kan 6%. Nah, kita bisa hitung nih hasil penjualannya. Maka beras akan sama dengan persentasenya 6%, kita kalikan dengan jumlah total dari hasil penjualan keseluruhannya. Nah, 6% itu artinya 6 yang dibagi 100, yaitu 0,06. Kalau kita kali J, itu hasilnya adalah 0,06 J. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan yang kedua, kita lihat hubungannya ke persamaan yang pertama tadi. Di sini kan ada M yang dikurang B. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, M dikurang B sama dengan 1.260. Kalau kita lihat, nilai M dan B yang kita dapatkan ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Kita masukkan, nilai M-nya adalah 0,2 J, dikurangkan dengan B 0,06 J sama dengan 1.260.000. Karena ini sudah sejenis sama-sama J di sini ya, sehingga kalian bisa kurangkan 0,2 dikurang 0,06, hasilnya adalah 0,14 J sama dengan 1.260.000. Sehingga J sama dengan 1.260.000 kita bagi dengan 0,14, maka kita dapatkan hasilnya adalah 9 juta rupiah. Nah, yang 9 juta rupiah itu adalah hasil penjualan total keseluruhan barang ini. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah hasil penjualan rokok. Kalian lihat lagi di diagramnya, hasil penjualan rokoknya itu kan 21% ya. Nah, sedangkan jumlah total keseluruhan hasil penjualannya sudah diketahui, sehingga gampang sekali untuk kita menentukan hasil penjualan untuk rokok, yaitu tinggal mengalihkan persentasenya 21% dikalikan dengan jumlah total hasil penjualan. Nah, berarti 21% itu kan artinya 21 dibagi 100, yaitu 0,21. Kita kalikan dengan jumlah total hasil penjualan tadi ya, yaitu 9 juta yang kita dapatkan. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah
1.890.000. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ya, kita bisa langsung opsi ya. Oke, ini C ya, bukan B. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Katanya, jika diagram batang di bawah ini memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika siswa kelas 12, maka persentase siswa yang memperoleh nilai 8 adalah. Nah, di sini kita ingin menghitung gitu ya, persentase siswa yang memperoleh nilai 8. Hati-hati ya, yang diketahui di sini itu adalah nilai siswa. Kalau kita lihat diagramnya, ini kan nilai siswa kan yang mendapatkan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, ini diketahui dalam bentuk frekuensi kumulatif ya, dalam bentuk frekuensi kumulatif. Jadi yang mendapatkan nilai 2 di sini ya, ini kan 0, berarti ini 1. Nah, jadi ini bukan frekuensi sebenarnya ya, tapi ini frekuensi kumulatif. Kalau kita lihat kan nilainya semakin naik, berarti ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi kalau kita buat tabelnya ya, jadi paling gampang dibuat tabel seperti ini. Nah, ini ada nilainya tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ini ada F frekuensi. Jadi F di sini adalah frekuensi sebenarnya, yaitu jumlah datanya. Nah, ini adalah frekuensi kumulatifnya. Dari frekuensi kumulatif ini, kita bisa menentukan frekuensinya atau banyak data sebenarnya. Nah, jadi kita mulai ya, 2. 2 itu frekuensi kumulatifnya berapa? Kalau kita lihat, kalau ini 0 berarti ini 1 ya. Nah, berarti kita tuliskan nih, frekuensi kumulatifnya 1. Nah, kalau di sini frekuensi kumulatifnya 1 ya, untuk data yang pertama, berarti untuk frekuensinya atau jumlah datanya ini ya, untuk data yang pertama ini udah langsung dia. Kalau FK-nya 1, berarti F-nya juga 1. Jadi kalian langsung tuliskan di sini 1. Nah, kemudian kita lagi yang mendapatkan nilai 3. Nah, nilai 3 itu frekuensi kumulatifnya ada di berapa? Nah, ada di sini kan, berarti ada di kalau ini 5, berarti ini 4, berarti ini 3. Berarti dia ada di 3. Nah, ada di 3 di sini. Berapa frekuensi sebenarnya? Nah, ingat ya, cara mendapatkan frekuensi kumulatif itu kan, kalau ini 1, kita tambah berapa di sini supaya 3. Berarti kita tambah 2. Jadi 1 tambah 2, itu nanti hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk nilai 4. Nilai 4 itu kita lagi garisnya di mana ini? Kalau ini 5 berarti 6. Berarti dia 6 di sini. Kalau di sini 6, berarti sini berapa supaya 6? 3. Karena 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya untuk nilai 5. Nah, nilai 5 itu ada angka, maksudnya frekuensinya ada di 10 ya kan? Nah, ada 10 di sini. Berarti angka sini berapa? Berarti 6, kita tambah berapa supaya 10? Kita tambah 4. Nah, kemudian lanjut lagi untuk 6. 6 itu ada di 15 ya. Nah, ini ada 15. Berarti kalau 10 kita tambah berapa supaya 15? Kita tambah 5. Selanjutnya untuk 7 kalau ini 20 berarti ini 19. Nah, kalau 19 berarti 15 tambah berapa? Tambah 4 ya, sama dengan 19. Selanjutnya untuk 8. Nah, untuk 8 kalau ini 20 berarti ini 21, ini 22. Nah, berarti 19 ditambah berapa? 22 ditambah 3. Selanjutnya untuk 9 dia ada di, kalau ini 25 berarti ini 24 ya, 24. Oke, nah berarti 22 ditambah berapa nih supaya 24? Ditambah 2. Terakhir yang nilainya 10 ada di 25. Ditambah berapa? Ditambah 1. Nah, frekuensi kumulatif yang terakhir ini menunjukkan jumlah keseluruhannya gitu ya, atau frekuensi totalnya. Nah, sekarang kita udah penuhkan nih tabelnya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menghitung persentase siswa yang memperoleh nilai 8 tadi. Karena untuk menghitung persentase, nah ya, persentase itu akan sama dengan jumlah yang memperoleh nilai 8 kita bagi dengan jumlah seluruh siswanya ya, kita kalikan dengan 100%. Nah, jumlah yang memperoleh nilai 8 ada berapa orang? Nah, kita lihat di sini yang memperoleh nilai 8. Nah, ada berapa orang? Ada 3 orang. Jadi bukan 22 orang ya, karena frekuensi kumulatif ini tidak menunjukkan jumlah datanya gitu ya. Yang menunjukkan banyak datanya itu ada di frekuensinya. Nah, maka karena di sini yang mendapatkan nilai 8 itu ada 3 orang, berarti kita masukkan 3, kita bagi dengan jumlah seluruh siswa tadi sudah kita dapatkan, yaitu ada 25, gitu ya, kita kalikan dengan 100%. Nah, 100 kita bagi 25 itu hasilnya adalah 4. 3 kita kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi, jawabannya persentase siswa yang memperoleh nilai 8 adalah 12%. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B.
Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Kita lihat ya, soal yang ketiga. Diagram berikut menunjukkan persentase kelulusan siswa 3 sekolah selama 4 tahun. Berdasarkan diagram di bawah ini, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, kita lihat ya, ini adalah diagram yang menunjukkan persentase kelulusan siswa 3 sekolah. Jadi yang putih ini adalah sekolah A, kemudian yang hitam ini adalah sekolah B, kemudian yang abu-abu ini ya, ini adalah sekolah C. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar. Kita harus cek dulu ya satu-satu. Kita lihat, persentase sekolah A selalu naik setiap tahunnya. Nah, sekolah A berarti yang putih ya. Kita lihat, di tahun yang pertama dia naik ya. Dari tahun pertama ke 2 naik, 2 ke 3 naik, 3 ke 4 dia turun. Nah, berarti dia tidak selalu naik ini. Berarti A udah pasti salah. Kalau untuk yang B, persentase sekolah A dan B selalu tetap katanya. Apakah A tetap? Tidak ya, karena A ini dari tahun 1 ke 2 naik, ini juga naik, tiba-tiba dia turun, artinya dia tidak tetap. Begitu juga untuk sekolah B. Nah, kalau sekolah B ini dia naik terus nampaknya. Nah, naik ya. Yang warna hitam ya, kelihatan ya, dia naik dari tahun ke tahun. Jadi yang B juga salah. Kemudian untuk yang C, persentase sekolah B selalu naik setiap tahunnya. Coba kita lihat ya, persentase sekolah B apakah naik setiap tahunnya. Nah, ini ya tahun 1 ke tahun yang kedua naik, 2 ke 3 juga naik, 3 ke 4 juga naik. Nah, berarti udah betul ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, soal terakhir atau soal yang keempat. Nilai ujian dari peserta seleksi pegawai suatu instansi diperlihatkan dalam tabel di bawah ini. Seorang calon dinyatakan lulus jika nilainya sama dengan rata-rata. Banyaknya calon yang lulus adalah, nah di sini katanya calon itu dinyatakan lulus kalau nilainya sama dengan nilai rata-ratanya. Artinya apa? Kita harus cari dulu nih nilai rata-ratanya gitu ya. Harus cari dulu nilai rata-ratanya berapa. Nah, kita lihat di sini karena ini datanya, ini nilai ujian ya, dituliskan tidak dalam bentuk data tunggal ya, tapi sudah dikelompokkan. Artinya nilai 3 ada 2 gitu ya, nilai 4 ada 4 orang, nilai 5 ada 6 orang, nilai 6 ada 20 orang, dan seterusnya. Jadi untuk menghitung rata-ratanya, kalian perlu kalikan dulu ya. Kalau ada nilai dan frekuensi diketahui, berarti untuk menentukan rata-ratanya kali dulu nih nilainya dengan frekuensi. Jadi 3, kalian kali 2, 2 hasilnya 6. 4 kali 4, 16. 5 kali 6, 30. 6 kita kalikan dengan 20, hasilnya 120. 7 dikali 10, hasilnya 70. 8 kali 5, 40 ya. 9 kali 2, 18. 10 kali 1, hasilnya adalah 10. Kemudian kalian tinggal jumlahkan. Nah, jumlahkan ya. 6 tambah 16 tambah 30 tambah 120 tambah 70 tambah 40 tambah 18 tambah 10, itu hasilnya adalah 310. Nah, kita bisa hitung rata-ratanya. Rata-ratanya itu adalah jumlah tadi ya. Nah, jadi kita masukkan 310 tadi, jumlah hasil perkaliannya tadi 310, kalian bagi dengan total frekuensinya ya, atau jumlah frekuensinya. Jadi kalau kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 20 tambah 10 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 50. Langsung bagi 50. Maka didapatkan itu adalah 6,2. Nah, kini kita ingin menentukan berapa banyak calon yang lulus. Calon yang lulus itu yang nilai rata-ratanya sama ya, yang nilainya sama dengan rata-rata gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu. Yang nilainya sama kan tidak ada ya, berarti yang di atas nilai rata-rata itu udah pasti lulus kan ya, yang nilainya di atas rata-rata itu sudah pasti lulus. Berarti yang mana yang nilainya tuh 7. 6 tidak masuk karena 6 itu di bawah 6,2, dia tuh harus 6,2 ke atas, berarti itu yang dinyatakan lulus. Nah, jadi kalau kita lihat yang nilai ujian yang mana yang dinyatakan lulus, yaitu yang nilainya 7 ya, 7, 8, 9, dan 10. Nah, yang nilainya 7 itu ada 10 orang, yang nilai 8 itu ada 5 orang, yang nilainya 9 itu ada 2 orang, dan yang nilainya 1 itu ada 1 orang. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja ya. Jadi 10 kita tambahkan dengan 5, 15 tambah 2, 17 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah ada 18. Jadi kalau kita lihat opsi yang betul ya, atau opsi yang benar itu adalah yang C.
Nah, itu adalah soal statistik ya, di mana diketahui atau diberikan diagram, apakah diagram lingkaran atau diagram batang gitu ya. Jadi, kalau kalian menemukan soal yang sama seperti ini, kalian sudah tahu bagaimana cara ataupun trik untuk mengerjakannya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.